Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ada seorang ulama yang menyebutnya duyufur rahman, merupakan tempat berdatangannya tamu-tamu Allah, sehingga baik Allah maupun mukmin menyambut antusias dan penuh harap mengenai Ramadan ini. Terutama ada rasa bahagia dalam jiwa kita ketika akan tiba bulan Ramadan. Malah kata Nabi, man faroha lidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang ada rasa gembira ketika akan memasuki bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya terkena api neraka. Jadi kalau ada rasa gembira, bahagia dalam diri kita ketika akan bertemu dengan Ramadan, maka Allah haramkan tubuh kita untuk masuk neraka. Tentu ini ada alasannya. Alasannya adalah idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ughliqat abwaban niron wa sufidatis syayatin. Alasan utama kenapa jika bergembira ketika akan tiba dengan bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah haram tubuhnya dari api neraka, karena ketika Ramadan tiba, pertama futihat abwabal jannah, Allah bukakan pintu-pintu jannah. Jadi ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu jannah atau pintu-pintu surga itu terbuka. Tentu ini harus dikaji makna dari abwabun niron.
Harus kita kaji makna dari pintu-pintu surga yang terbuka. Jawabannya ada pada hadis lain. Qad ja'akum syahrun mubarakah li'annal hasanata mujtami'ah wa ta'ata maqbulah wa da'awata mustajabah wal jannata mustaqatul lahum. Inilah cara kita memaknai abwabul jannah. Jadi tubuh kita haram terkena api neraka. Jadi sangat tidak mungkin tubuh kita akan dibakar oleh api neraka. Apabila ada rasa gembira ketika kita memasuki bulan Ramadan. Bila mun aya rasa bunga, sukacita rek Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya ya dari jilatan api neraka. Alasannya adalah qad ja'akum syahrun mubarakah. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Jadi kita tidak lagi perlu ada keraguan-raguan tentang nilai-nilai barokah yang ada pada bulan Ramadan. Sangat tinggi nilai barokah. Di antaranya adalah pertama, li'annal hasanata mujtami'ah. Li'annal hasanata mujtami'ah. Bernilai berkahnya Ramadan itu karena segala bentuk kebaikan berhimpun di dalam bulan itu. Semua golongan manusia berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya. Nah, inilah makna dari Futihat Abwabul Jannah. Dibukakannya pintu-pintu surga. Ya. Kenapa Allah bukakan pintu-pintu surga? Karena selama dalam bulan Ramadan setiap muslim berbuat kebaikan, sehingga berhimpunlah segala bentuk kebaikan. Yang kedua, wa ta'ata maqbulah. Wa ta'ata maqbulah. Seluruh umat Islam merasa berkenan, ridho, rela, disuruh bangun malam untuk qiyamul lail, disuruh menahan lapar dahaga siang harinya, tidak ada yang protes. Padahal di luar Ramadan, tahajud malas, saum malas. Tapi dalam bulan Ramadan, wa ta'ata maqbulah. Seluruh yang mengaku muslim berkenan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bulan Ramadan.
Kewajiban kita dalam bulan Ramadan adalah malamnya qumil lail, siangnya kutiba alaikumus siyam. Kesehariannya shadaqatun wa aksiru bitilawatil Quran. Semua dilakukan. Bersedekah, bagi-bagi makanan. Sedekah dalam bentuk it'amut ta'am, ya. Atau sedekah dalam bentuk menyantuni fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim. Pokoknya seluruh rekayasa amal bernilai baik dalam Ramadan. Ya, seluruh rekayasa amalia nilainya baik dalam bulan Ramadan. Nah, inilah waktu makbulah. Fenomena salat tahajud begitu meriah. Bahkan berbarengan dengan yang lain siang harinya menahan lapar dahaga. Dan patuh lagi dari kapan sampai kapan. Dari terbit matahari hingga tenggelam matahari semuanya taat. Inilah waktu makbulah. Makanya pintu-pintu surga terbuka. Kemudian yang ketiga, adalah wadzunuba magfurah. Wadzunuba magfurah. Semua level-level keimanan setiap muslim sama semuanya. Meminimalisir. Jadi ada gerakan meminimalisir dosa-dosa mereka. Ada sebuah upaya ketika dalam bulan Ramadan setiap muslim meminimalisir dosa mereka. Ngomongin batur dikurangi. Bahkan gak berani ngomongin orang lain. Kan gitu kan? Astagfirullahaladzim lagi saum. Nah itu. Nadratun bisahwatin dikurangi. Mata jelalatan, cuci mata, lihat cewek-cewek, lihat ABG dikurangi selama Ramadan itu. Nongkrong di tempat-tempat maksiat berkurang. Tempat-tempat maksiat itu relatif agak sepi. Bahkan katanya kepolisian pun agak nyantai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kejahatan menurun. Kan? Fenomena Ramadan itu kejahatan menurun, kemaksiatan menurun. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan tidak baik menurun. Inilah wadzunuba magfurah. Setiap pribadi selama bulan Ramadan betul-betul mampu meminimalisir segala bentuk kemaksiatan. Selama Ramadan, ya beres Ramadan maksiat lagi. Itu sudah biasa fenomena seperti itu. Gak ada peningkatan sebetulnya. Tapi itulah yang terjadi pada bulan Ramadan. Lalu yang keempat, wal jannata wadda'awata mustajabah. Seluruh doa-doa dalam Ramadan itu diijabah. Tapi anehnya bulan Ramadan ini kan bulan ijabah doa-doa. Tapi anehnya justru dalam bulan Ramadan banyak yang tidak berdoa. Padahal tempat yang paling lengkap ijabah itu ada pada bulan Ramadan. Mau kapan saja silahkan memohon kepada Allah. Kau mau nuriku usaha anu kergejat usahana Ramadan memohon kepada Allah agar bisnisnya berjalan lancar dan mendapatkan ridhonya, agar dimudahkan usahanya, agar dagangnya bisa memberikan kemajuan, sambil beriktikad ingin memperbaiki diri dan akan berbuat kebaikan sebanyak-banyak. Terus baik kepada Allah memohon. Tapi anehnya di saat istijabah doa justru kita jarang meminta kepada Allah.
Oleh karena itu jadikan bulan Ramadan sebagai bulan meminta-minta. Bukan minta-minta THR. Meminta-mintalah kepada Allah dalam bulan Ramadan. Bukan berarti beres Ramadan terminta deui ka Allah gitu. Banyak mohon, cuman tingkat kemalasan berdoanya juga kelihatan. Ada kemalasan dalam berdoa juga. Jadi tidak hanya malas dalam tahajud, tidak hanya malas dalam saum, tapi juga ternyata ada kemalasan dalam berdoa. Nah itu ya, itu tantangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal jannah mustaqatul lahum. Wal jannah mustaqatul lahum. Surga itu sendiri melambai-lambaikan tangannya untuk segera masuk. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga saja tidak sabar menanti-nanti orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan. Ini alasan kenapa kita harus bergembira menyambut kehadiran Ramadan, karena putihat abwabul jannah. Putihat abwabul jannah. Nah, itu terbukanya pintu-pintu surga. Ya. Kemudian ada kalimat wa ughliqat abwabun niron. Kemudian ada kalimat wa ughliqat abwabun niron. Ya. Nah, ini tentang penjelasan tentang putihat abwabul jannah. Sekarang ughliqat abwabun niron. Tertutupnya pintu-pintu neraka. Apa yang dimaksud dengan tertutupnya pintu-pintu neraka? Ya. Yang pertama, ayyada'a qaula zura wal amala, ya. Ayyada'a qaula zura wal amala wal jahla. Ayyada'a qaula zura wal amala wal jahla. Yang dimaksud tertutupnya pintu-pintu neraka karena mereka selama ada dalam bulan Ramadan menahan diri dari perkataan tidak benar, seperti kebohongan, seperti memutarbalikan fakta kebenaran, ya. Menahan diri dari perilaku-perilaku jelek, buruk, dan tindakan-tindakan bodoh. Walaupun hobi dengan mancing, selama Ramadan jangan banyak mancing. Alasan ngabuburan lah, alasan ngabuburit lah, sambil nunggu maghrib lah. Nah, itu namanya ayyada'a amala. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Gapleh, rumen, karambol, catur, bari ngabuburit. Kenapa tidak diisi dengan yang baik-baik? Karena prinsip perbuatan seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Tanda baiknya keislaman seseorang adalah jika dia sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi sekira-kiranya perbuatan itu tidak bermanfaat, ngapain dikerjakan? Mending jualan daripada karambolan. Ini mending jualan Ramadan. Ada buat kebahagiaan hari raya, mending gitu. Gembirakan keluarga di hari raya. Boleh dalam Islam, bukan tidak boleh. Anu ulah memaksakan, hayang meuli baju lebaran nganyuk heula, eta nu ulah mah. Keur meuli baju lebaran itu barudak kenal sing baca Ramadan. Saminggu di kalebaran can kene pamulikeun. Cing minjem euy, eta teh bener. Terus satu. Kenapa pintu-pintu neraka tertutup? Ternyata la tuwaqi imro'ataka. Ada larangan tidak boleh menggauli istrimu. Janganlah engkau bersetubuh dengan istrimu ketika sedang saum. Kan ini dalam Quran surat Al-Baqarah 187 kan. Ukhilla lakum lailatas syiyami ar-rafas. Dihalalkan bagimu melakukan persetubuhan di malam hari ketika bulan Ramadan. Berarti siang hari nggak boleh. Kenapa hubungan halal tapi diharamkan pada siang hari ketika Ramadan? Ayo. Padahal hubungan halal, tapi kenapa diharamkan? Bahkan balasannya luar biasa berat. Ya. Wa iza waqa'at, jika kalian melakukannya, bersetubuh walaupun hanya sekali. Bersetubuh di siang hari ketika sedang saum. Maka kata Nabi, pakafir bi'itakin raqabah. Maka jika terbukti atau sadar melakukannya, maka silahkan berikan makan para pembantu atau budak-budak. Di zaman Nabi mah budak-budak berenang. Ya. Beri makan. Ya. Para budak-budak, bebaskan perbudakan. Wa in lam tastati pasum syahrain. Kalau memang tidak mampu, da teu boga duit keur mere budak-budakna, keur ngabebaskan perbudakan, maka diganjar dengan saum selama 2 bulan. Ya. Mutatabi'ain, selama 2 bulan tidak boleh jeda, harus terus menurut diberes bulan Ramadan ini 1000 yang tidak beres, iya mah dibalas ke 2 bulan. Anda bersetubuh sedang saum di siang hari, maka Anda harus membayarnya dengan saum selama 2 bulan berturut-turut. 2 poe mau mualaqah, teu bisa berturut-turut, mutatabi'ain, berturut-turut. Wa illam yastati, ya, fa'at in sittin. Kalau memang tidak sanggup dengan 2 bulan berturut-turut, jadi dengan memerdekakan budak tersanggup, dibayar dengan saum 2 bulan tersanggup, maka berikan 60 miskinan. Berikan makanan kepada 60 orang miskin. Ya. Likuli miskinin mud. 1 orang miskin harganya 1 mud, 3,5 liter. 1 mud berapa? 2,5 liter ya kalau saya. Berikan 1 mud 1 orang miskin kali 60. Berapa? Padahal bersetubuhnya cuma sekali itu. Dan terkuat berenang. Ya. Dengan disertai saum sebagai pengganti bocornya 1 hari itu.
wasum yauman makanahu ya. Nah ini contohnya berat. Terus layar pusu walayas khob, tidak boleh bicara kotor dan tidak boleh bertengkar asya komugarlut selama Ramadan. Artinya dijagalah keakraban, dijaga kerukunan, saling menghargai, saling menghormati, gitu ya. Temenang gaduh itu. Dur pasea insalaki, dur pasea majikan, pasea jeung tetangga, temenang gugur secara sendiri saumnya. Tuh, minta oge. Ya. Terus yang keempat, layak bulu walaya srobu. Ya, temenang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya malah pasti kita mah. Untuk apa saum? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Beda dengan luar Ramadan, kalau sedang saum Senin, tiba-tiba terkondisikan ke dalam kondisi harus makan, putuskan oleh dirimu sendiri, Anda hakim pada saat itu di luar Ramadan. Tapi kalau lagi Ramadan, ada orang yang nyuguhan, aduh, gak enak nih sama yang nyuguhin. Ah, buka saja. Oh, gak bisa Ramadan mah. Di luar Ramadan bisa. Karena Anda raja. Anda yang memutuskan apakah lanjut saum ataukah karena nggak enak orang sudah segitu gembiranya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Rasul juga pernah mengalami seperti itu. Ya silakan putuskan apakah mau buka atau tetap lanjutkan saum. Ya gimana mau terus lanjutkan saum? Orang sudah menyajikan di meja, pribumi tidak tahu kalau kita sedang saum. Itu kan. Nah itulah bari kudu memberi hayam heula segala, mewak oge hese. Pokoknya alasan tertentu yang masuk akal. Silakan putuskan mau lanjut saum atau mau buka saja demi untuk menghargai orang yang. Lalu kalau jika buka karena menghargai orang yang menyuguhi, nilai saumnya terdapat di luar Ramadan. Balagung atuh di jero Ramadan aya nu ngajak potram, balagung eta mah. Tong diturut eta mah nya. Itu bedanya Ramadan dengan luar Ramadan. Nah, yang kelima, boida man adroka Ramadan falam yughfar lahu. Nah, bu'ida man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Jauh harapan akan mendapatkan sesuatu dari Ramadan kalau masih belum ada perubahan-perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi kalau selama Ramadan perilakunya masih gitu-gitu saja, masih tetap negatif, masih tetap maksiat, masih tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek, ya jauh harapan tercapainya Ramadan. Nah inilah yang dimaksud dengan apa tadi? Uglikot abwaban niron. Ya. Tertutupnya pintu-pintu neraka. Ini maksudnya. Terbukanya pintu surga karena banyak kebaikan yang dikerjakan, tertutupnya pintu neraka karena banyak keburukan yang kita hilangkan. Ini kenapa kita harus bergembira ketika akan tiba bulan Ramadan? Di awal tadi masih ingat kan hadisnya? Man faroha lidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron.
Barang siapa yang merasa bergembira akan tibanya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya untuk dibakar di api neraka. Ya karena ini alasannya. Kemudian yang ketiga, wasufidatis syayatin. Ya. Wasufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu selama Ramadan. Nah, yang dimaksud setan dibelenggu selama bulan Ramadan, ya. Setan-setan dibelenggu selama Ramadan adalah pertama Qumil laila. Illa qalila. Nah itu alasannya. Qumil laila illa qalila. Bangun dari sebahagian malam digunakan untuk bangun. Tidak semua malam dipakai tidur, tapi sebahagian dari waktu tidur itu digunakan untuk qiyamul lail. Seperti dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Ya. Dalam Az-Zariyat ayat 17 dan 18, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Bagi orang-orang yang beriman, separuh dari malam tidak seluruhnya digunakan untuk tidur, melainkan dia bangun untuk tahajud hingga waktu mendekati sahur. Nah itu ya ayatnya. Jadi kalau ingin tahu ayatnya sholat tahajud tengah malam ke akhir, nah tadi wabil ashari hum yastaghfirun, dengan waktu yang mendekati waktu sahur. Yang paling mendekati waktu sahur adalah jam 2, jam 3. Itulah waktu kita bertahajud yang paling benar, yang paling dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Ya kalau masih tetap mau pada Isya langsung, ya monggo, itu bukan urusan saya. Tapi saya hanya akan mengurusi orang-orang yang sholat tahajudnya seperti Rasul waktunya. Bijaupil lailil akhiri. Nah dari situlah kalimat bijaupil lailil akhiri di tengah malam ke akhir itu sama dengan surat Az-Zariyat ayat 18 tadi. Wabil ashar, mendekati waktu sahur. Itu mau gimana lagi? Ya. Jadi saya nggak mau keluar dari Al-Quran, nggak mau keluar dari As-Sunnah dalam pelaksanaan, walaupun belum sempurna dalam pengamalan, tapi tidak mungkin keluar tina Al-Quran yang As-Sunnah sama saya. Gitu. Ada didinya, rek nuturkeun syukur, mungkin enggak. Tidak bebas kerkuringnya, ya. Mangga mereka mau nuturkeun oge gitu kan. Tapi si kuring mah qumil laila illa qalila yang dikaitkan dengan surat Az-Zariyat tadi. Itu ya. Dan hadisnya sama, bijaupil lail tengah malam atau bijaupil lail akhir tengah malam ke akhir. Dan wan nasu niyamun, ketika manusia sudah terlelap tidur waktunya. Itu yang paling hebat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kutiba alaikumus syiyam. Ya, kutiba alaikumus syiyam. Ada kewajiban menahan lapar dahaga. Min tulu isyamsi ila gurubati. Dari mulai terbit matahari hingga tenggelam. Disitulah kutiba alaikumus syiyam. Atau paman syahida min kumus syahro fal yasumhu, ketika akan tiba, ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka disitulah awal mulai diwajibkannya saum. Itu awal mulai diwajibkannya saum. Ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan as-syaitanu yajri bani adama majrad dami,
Fadayyiku majarohu bil ju'i. Setan itu ada dalam aliran-aliran darah setiap manusia. Di mana adanya setan? Dia bersemayam di seluruh peredaran darah manusia. Di situ setan. Makanya kalau emosi darah karena otak. Lamun lapar darah ngirim karena otak. Begitu lapar darah ngirim karena otak. Semua itu setan. Hayang ka awewe hareeng badan. Lamun nempo awewe geulis, setan dah. Ngagolak getih teh atuh lamun nempo awewe geulis hareupeun. Seperti di pengalaman Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan Zulaikha yang sudah membuka kancing itu satu, ngadi mendidih darah Nabi Yusuf. Darah itu kabita ti mah normal. Lamun teu kabita aya awewe geulis aya alamat naon tah? Impoten. Teu kabita impoten. Tapi kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi. Pengakuan Nabi Yusuf, sebenarnya aku sudah tidak tahan melihat kecantikannya. Tapi Nabi Yusufnya hampir teka tahan, bergetar tubuhnya. Urang otong beroning hareupeun bari mukaan kancing ku lempeuh unggul geus bergetar urang ku lempeuh unggul gitu. Komo lamun aya hareupeun bari mukaan kancing bajuna, siap membuka pakaian. Wah, geus ngalepak dia leuleus ieu teh. Ya, semua kuat. Inna nafsala ammaratun bisu. Tapi aku sadar jika aku ikuti nafsuku, maka akan lahir keburukan dalam hidupku, akan jelek sepanjang hidupku. Illa ma rahima rabbi, untung saja Allah membimbingku sehingga aku selamat dari fitnah itu. Itu ulah dianggap tekabita Nabi Yusuf. Nah inilah bagaimana cara menundukkan setan. Fadayyiku majarohu bil ju'i, maka taklukkan setan yang mengalir di edaran darahmu dengan cara kosongkan perutmu. Gitu. Bil ju'i, kosongkan perutmu. Maksudnya saum. Nah itulah saum. Maka saum itu disebut sufidatis sayatin. Itu ayo cara memahami Ramadan itu harus begini ya. Cara kita memahami Ramadan itu harus begini. Ini seketnya. Jadi alasan kenapa kita harus bergembira ketika Ramadan tiba, karena pintu-pintu surga terbuka, alasannya ini. Pintu-pintu neraka tertutup, alasannya ini. Setan diborgol karena ada program ini. Jadi dengan program ini setan benar-benar gak berkutik, gak bisa apa-apa. Tapi nanti selesai lebaran setan berkuasa lagi. Karena apa? Karena Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan tidak ada perubahan masalahnya kitanya. Harusnya kan dari Ramadan ke Ramadan itu banyak perubahan yang bagus, ini enggak gitu. Nah itu contohnya ya. Nah inilah jamaah rahimakumullah alasan kalau kita bergembira dan bahagia ketika akan tiba Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya masuk neraka. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.